saya mau sepedaan karena tadi pagi tidak sempat sepedaan. Nah, ini tadi dari sepedaan di jalan ketemu penjual sate ayam, mangkok sate ayam, mati sate ayam. Namanya siapa, Mbak? Namanya Mbak Istri. Pak, ini kan Bapak barangnya udah disiapkan dengan orang lain gitu. Di sini kan ketemu orang. Pikirannya hidup. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan bercerita tentang anak saya. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa anak saya 2 cowok semua. Secara umum sifat anak pertama itu adalah introvert, sedangkan anak yang kedua ekstrovert. Saat ini keduanya sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Judul cerita kali ini, anakku tidak mau ikut bimbingan belajar. Jadi kedua anak kami ini dari SD, SMP, dan SMA tidak pernah sekalipun ikut bimbingan belajar. Demikian juga tryout yang biasa diadakan oleh lembaga pendidikan, anak-anak saya tidak pernah ikut karena memang mereka tidak mau, kami pun tidak pernah memaksa. Kedua anak kami mau ikut les itu untuk hal-hal yang mereka senangi. Untuk anak yang pertama, ini waktu SD itu dia ikut les bela diri, dia ikut tapak suci. Kemudian dia juga ikut les bahasa Inggris SD SMP karena dia memang suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Untuk anak yang kedua, ini termasuk hobi les dia nih. Jadi tapi kembali lagi lesnya bukan pelajaran sekolah. Sejak SD SMP, anak yang kedua ini ikut les badminton, kemudian juga ikut les musik. Les musik ini ada les keyboard, juga les gitar, kemudian juga ikut les bela diri, dia ikut taekwondo, kemudian dia juga ikut les bahasa Inggris seperti kakaknya karena dia memang juga senang pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada saat SMA kelas 3, saya itu mengkhawatirkan anak saya yang pertama untuk pelajaran matematika karena saya merasa dia lemah di pelajaran ini. Saya sempat khawatir nanti kalau nilai matematikanya jelek, jangan-jangan dia tidak lulus dari SMA. Untuk itu saya berusaha membujuk agar dia mau ikut les matematika. Dia awalnya tidak mau, tapi dengan kompromi antara orang tua dan anak, akhirnya anak saya mau les matematika dengan syarat lesnya di rumah. Jadi kami memanggil guru matematika untuk mendampingi anak saya belajar matematika di rumah. Kemudian pada saat anak-anak selesai ujian SMA, jadi selesai ujian SMA, praktis anak-anak full ada di rumah karena sudah tidak ada acara kegiatan di sekolah. Saya membayangkan teman-temannya pasti semua pada ikut bimbingan belajar, mungkin tiap hari karena sudah selesai ujian, biasanya ikut bimbingan belajar yang intensif. Sedangkan anak kami ini di rumah tanpa ada pendamping guru les dan juga kami orang tua karena kami juga semua bekerja. Jadi untuk membantu anak-anak belajar,
kami membelikan buku-buku soal-soal masuk perguruan tinggi. Jadi tiap pagi sebelum kami berangkat kerja, kami hanya pesan nanti ngerjain soal dari halaman sekian sampai sekian. Itu kami lakukan tiap hari. Dan kami nanti pulang kerja, kami ngecek sudah dikerjakan atau belum. Hanya sampai di situ. Tidak sampai jawabannya salah apa benar. Karena kami pun juga tidak menguasai soal-soal itu. Kami lihat anak-anak cukup bertanggung jawab dengan pilihannya, tidak ikut bimbingan belajar, namun dia tetap belajar di rumah dengan serius. Alhamdulillah, anak-anak bisa menyelesaikan SMA dengan baik dan bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Anak yang pertama ini masuk di UGM di fakultas yang dia impikan, sedangkan anak yang kedua ini tidak lolos UGM dan waktu itu dia sempat nangis dan minta maaf pada kami. Kami sebagai orang tua waktu itu mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak memaksa, mengharuskan anak-anak bisa lolos di UGM dan sejenisnya yang itu mungkin memang di luar kemampuan anak-anak. Yang penting anak-anak sudah berusaha dan sudah belajar dengan serius. Di perjalanan waktu selanjutnya, pada saat anak yang kedua ini masih kuliah, dia sempat mengungkapkan perasaannya. Jadi meskipun dulu dia sempat nangis karena tidak lolos masuk UGM, dia diterima di UNS Solo di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dia merasa senang karena bisa merasakan sebagai anak kos, dan juga dia merasa lebih berkembang dengan berada di kampus UNS. Demikian cerita kami tentang anak-anak yang tidak mau ikut bimbingan belajar. Hal ini mungkin bisa diterapkan pada anak-anak dengan karakter tertentu, dan tentu juga tidak bisa diterapkan pada anak-anak dengan karakter yang lain. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.